Insyaallah pada pagi hari ini ceramah subuh atau kuliah subuh akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustaz kita, yaitu Al-Ustaz Fikri Baino. Beliau adalah salah satu warga RW 05, insyaallah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD DKI. Mudah-mudahan beliau lolos nantinya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia pada pagi hari ini, yang terhormat pada Bapak Kiai kita, Bapak Kiai Dewi Balidawi, mudah-mudahan beliau sehat selalu, dan juga pada kita semua. Mari kita sama-sama mendengarkan tausiah kuliah subuh pada pagi hari ini. Kepada Bapak Al-Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kiai kita di sini, Kiai Baidowi, kemudian kepada para ustadz kita, pengurus daripada DKM masjid kita, para alim ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi hari yang baik ini, alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di masjid kita ini dalam rangka yang pertama dalam melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Yang kedua, kita lengkapi dengan ta'lim, karena agama kita memang memerintahkan bahwa kita diperintahkan senantiasa untuk menuntut ilmu, mengkaji kitab-kitab Allah, sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kemarin sebetulnya ingin sekali hadir, Bapak dan Ibu, dalam peringatan Maulid Nabi di masjid kita. Tetapi kemarin itu hari Jumat saya ke Bandung. Kebetulan anak saya laki-laki yang paling kecil, rupanya dia jadwalnya pas samaan dengan pengajian di sini, di wisuda. Akhirnya saya Jumat pagi-pagi ke Bandung. Akhirnya tidak bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kesempatan lain dalam peringatan hari besar Islam lainnya saya bisa bersama-sama jamaah kita hadir di masjid kita ini. Yang kedua, pada pagi hari ini dimintakan kepada saya untuk berbicara sedikit tentang bagaimana dengan politik Islam. Bagaimana, apakah Islam berbicara tentang politik misalnya? Karena kita sering di masjid-masjid kita sangat jarang mengkaji tentang apakah Al-Quran dan Sunnah itu berbicara tentang politik. Apakah ulama-ulama kita terdahulu
berbicara dia tentang politik, mengajari kita tentang bagaimana dalam mengurus politik, dalam mengurus bangsa dan negara. Bapak dan Ibu, ternyata Islam luar biasa. Cuma kita saja yang belum meramaikan majelis-majelis taklim kita, masjid-masjid kita, tempat-tempat peribadatan kita untuk mengkaji apakah Islam itu berbicara tentang politik. Bagaimana Islam berbicara tentang pemerintahan, tentang kebangsaan, tentang negara, tentang daulah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa sari daripada dua buah kitab. Yang pertama yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kitabnya kira-kira setebal ini juga. Ternyata ulama-ulama kita terdahulu dia telah berbicara luar biasa tentang politik. Makanya tidak heran kalau Rasulullah SAW ketika dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Islam berjaya ke seantero Jazirah Arab itu. Kemudian Ibnu Taimiyah berbicara di dalam kitabnya itu apa? Dia membahas tentang surat An-Nisa ayat 58 dan 59 itu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi anta. Oh maaf saya lupa ayat. Jadi apa namanya? Sebentar. Kadang-kadang kalau di ini udah di majelis itu ada ayat-ayat yang kita yang hafal kadang-kadang bisa jadi lupa dia. Ini surat An-Nisa ayat 58 ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Kemudian dilanjutkan dengan surat ayat 59-nya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Imam Ibnu Taimiyah membahas ayat ini dalam kitab itu. Itulah yang menjadi dasar-dasar daripada politik Islam, yang menjadi rujukan tidak hanya dipakai oleh umat-umat Islam, negara-negara Islam di dunia ini, bahkan orang-orang di luar Islam, di Eropa, di Barat, dia mengkaji kitab-kitab klasik dari Islam ini, dan justru itu dia terapkan dalam mengurus bangsa dan negara. Dengan dua ayat ini Imam Ibnu Taimiyah itu mengkaji, kemudian menuliskan sebuah kitab yang luar biasa, dan itulah yang menjadi dasar daripada politik Islam. Dan lain lagi, ada lagi yang seperti Al-Ahkam Sultaniyah, kitab Al-Ahkam Sultaniyah yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, juga adalah kitab tentang siasat, tentang politik Islam, dan ini juga berisi hal yang sangat luar biasa, dan ini juga yang menjadi rujukan bagi negara-negara Islam dan umat-umat di luar kita juga mereka mengkajinya. Bahkan kitab ini meskipun ditulis sudah ratusan tahun yang lalu, orang-orang di luar kita dia belajar tentang kitab ini dalam mengatur sebuah bangsa dan negaranya. Saya akan bacakan secara ringkas tentang daftar isinya. Dalam Al-Ahkam Sultaniyah itu kita diajarkan bagaimana tentang pengaturan sebuah pemimpin besar, yaitu khalifah, yaitu presiden. Itu bab pertamanya.
Kemudian kita diajarkan bagaimana Islam tentang berbicara tentang wazir, tentang mengurus menterinya, apa yang menjadi tugas-tugasnya. Kemudian tentang gubernur-gubernur provinsi, keempatnya adalah tentang pengangkatan, tentang panglima. Karena sebuah negara itu tidak bisa eksis, tidak bisa ada tanpa ada angkatan perangnya. Di sini kitab ini membahas secara totalitas tentang panglima perangnya. Cuma dia mengasih nama dengan panglima pasukan jihad. Kemudian dia menamakan lagi jihad untuk kemaslahatan umum. Kemudian dalam kitab itu dia juga membahas tentang jabatan hakim. Karena sebuah negara dan bangsa itu perlu ada lembaga kehakiman untuk penegakan hukum dan keadilan. Dan lebih lanjut bab 7-nya dia mengajarkan tentang wali pidana, kemudian jabatan orang-orang yang bernasab mulia. Kemudian bahkan tentang imam salat diatur oleh kitab siasat syariah ini. Karena tidak sembarangan ketika orang memilih imam salat, tidak semua orang bisa maju menjadi imam, tapi dalam Islam diatur. Nah, inilah contohnya. Kemudian ada lagi Amirul Hajj. Kita kan juga ada itu di bangsa kita, ada tentang Amirul Hajj. Jadi ini adalah pengatur bagaimana seorang pemimpin besar yang mengurus tentang urusan haji dalam sebuah bangsa, dalam sebuah negara, dalam sebuah daulah itu. Dan kemudian ada lagi dibuat lagi sama dalam kitab itu diajarkan lagi tentang petugas daripada manajemen zakat dari atas sampai ke bawah. Kemudian pembagian daripada fa'i dan ganimah. Kemudian penentuan manajemen daripada pajak dan ijziyah, dan kemudian ketentuan tentang daerah-daerah yang berbeda status. Mungkin ini yang dia membahas bagaimana dalam sebuah negara itu ada daerah istimewanya. Kalau kita kan ada itu Aceh, Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Di dalam kitab itu diajarkan secara detail. Kemudian bahkan di situ ada lagi babnya bagaimana ketentuan Islam mengajarkan tentang menghidupkan tanah yang mati. Karena lahan-lahan dalam sebuah bangsa dan negara itu pasti banyak lahan yang matinya. Sebagaimana kita bisa mengetahui juga dalam sejarah, ketika Rasulullah setelah hijrah ke Madinah, Bapak dan Ibu, ketika itu Rasul melihat ekonomi umat itu dikuasai oleh Yahudi. Bahkan dari hulu ke hilir sampai prosesnya di dalam itu dikuasai oleh Yahudi. Rasul berjalan-jalan ke pasar. Kemudian Rasul melihat, sistem perekonomiannya ternyata di pasarnya dikuasai oleh Yahudi. Dan Rasul melihat barang yang dijual itu dari mana. Kemudian ternyata itu juga prosesnya banyak dipengaruhi oleh orang yang Yahudi. Kemudian sistem keuangannya ternyata adalah sistem keuangan Yahudi juga, adalah bagaimana riba itu sangat didominasi oleh ekonomi Madinah ketika itu. Kemudian di hilirnya itu pasar begitu, kemudian di hulunya ternyata produk-produknya ternyata itu bukan hasil pertanian orang kaum muslimin. Kita justru minoritas justru orang Islamnya itu adalah dia lebih banyak sebagai penggarapnya, pekerjanya. Akhirnya Rasul kita kenal dia mengeluarkan sebuah hadisnya, siapa yang menghidupkan tanah yang mati, tanah itu menjadi miliknya. Dengan begitu Bapak dan Ibu, maka para sahabat Muhajirin dan Ansar ketika itu rame-rame dia menghidupkan tanah di wilayah-wilayah Madinah itu, sehingga yang tadinya tanah-tanah itu mati, akhirnya tanah itu bisa ditanam-tanamin menjadi kebutuhan pokok. Tidak lama kita mengetahui dari sejarah bahwa 8 bulan kemudian hasil pertanian Muhajirin dan Ansar itu jadi maju dia. Dominasi ekonomi Yahudi di bidang pokok akhirnya mulai dikalahkan. Karena di bawahnya, di hilirnya dibangun juga pasar oleh Rasulullah. Yang pasar itu adalah semua orang boleh, luasnya kira-kira 5 hektar, semua orang boleh berjualan di situ. Kemudian
berjualan dari situ tanpa pajak, tanpa biaya, dan pasar itu diawasi, ditugasi oleh Rasulullah kepada Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika itu diperintah untuk mengawasi pasar, sehingga di pasar tidak terjadi lagi praktek ribawi, kemudian praktek yang merugikan masyarakat yang berdagang di situ, tidak ada lagi pajak dan lain-lain, tidak ada lagi pungutan dan macam-macam. Dan dalam hulu ke hilirnya sistem keuangannya yang tadi riba dilihat sama Rasulullah, dan itu juga dipangkas sama Rasul, dihentikan riba, tidak boleh ada lagi riba. Jadi akhirnya apa? Tidak lama, tidak butuh berpuluh-puluh tahun, hitungan hanya bulan, masih tahun yang sama, ekonomi Madinah ketika itu di bawah pemimpin Rasulullah SAW mulai bangkit, mulai dari hulunya pertaniannya mulai diambil alih oleh kaum muslimin. Dalam prosesnya yang tadinya adalah orang-orang Yahudi yang melakukan sistem ribawi itu dihentikan, dipangkas sama Rasul dengan mendirikan juga pasar. Akhirnya ekonomi umat ketika itu bangkit. Jadi menurut saya 3 hal itu perlu kita contoh juga hari ini, bagaimana meningkatkan produksi kaum muslimin, dan yang kedua bagaimana proses dari pasar ke produksi itu tidak terjadi riba di situ, dan yang ketiga adalah bagaimana pasar dikuasai oleh kaum muslimin. Dengan 3 hal ini ternyata ekonomi umat bangkit. Yahudi yang tadinya menguasai ekonomi, mendominasi di Madinah ketika itu, akhirnya mereka justru pasarnya yang ramai nantinya adalah pasarnya Rasulullah. Pasar Yahudi itu yang tadinya semua umat berbelanja di situ, bertransaksi di situ, akhirnya pasarnya itu pun jadi sepi. Nah, inilah ketika Islam diterapkan ternyata luar biasa. Kemudian saya lanjutkan, kitab ini juga membahas tentang di samping menghidupkan tanah yang mati, kemudian pemberian tanah. Nah, ada lagi babnya pemberian tanah. Jadi tanah, negara, khalifah, presiden punya hak dia menetapkan tanah itu apakah setiap warga boleh diberi, ataukah misalkan sehari ini seperti kita tentang HPH kita, banyak lahan-lahan tanah kita yang justru dimiliki, diberikan kepada orang tanpa membeli. Sementara kita, masyarakat kita, untuk memperoleh tanah 100-200 meter itu perjuangannya dari muda sampai tua kita berusaha, baru kita dapat tanah 500, 300, 400 meter untuk rumah dan lain-lain. Nah, dalam Islam diajarkan, diatur bagaimana pemberian tanah, menghidupkan tanah yang mati. Tanah-tanah itu apakah boleh dengan sistem apa kita berikan? Apakah diberikan dengan hak pengelolaan, dengan waktu yang ditentukan? Jadi memang kitab Islam luar biasa. Kemudian ada lagi bab yang membahas hukum seputar tindak kriminal. Nah, kemudian di bab terakhirnya ada lagi babnya tentang bab amar ma'ruf nahi munkar. Karena sebuah negara daulah itu dia punya peran menegakkan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu diatur dalam sebuah kitab yang besar yang ditulis sama Al-Mawardi. Itu adalah sistem pemerintahan, sistem politik di dalam Islam, dan itu tidak hanya dipraktekkan oleh kaum muslimin, tetapi dipraktekkan juga orang-orang di luar kita, di luar kaum muslimin, mereka dimanapun mereka berada. Bahkan orang-orang negara-negara modern hari ini kita juga menyaksikan bahwa mereka merujuk kepada kitab-kitab Islam ini. Karena apa Bapak dan Ibu? Karena kita ketahui dalam sejarah itu bahwa negeri-negeri muslim ini, bahwa Rasulullah bersama sahabat di Mekah dan Madinah itu ternyata itu telah mempraktekkan, lebih-lebih ketika Rasul setelah hijrah di Madinah. Tapi kalau ketika Rasul di Mekah itu memang itu Rasul berdakwah masih sistem secara pribadi-pribadi, jadi belum secara daulah, belum secara kenegaraan. Makanya meskipun 13 tahun Rasul berdakwah secara di Mekah, dengan mulai dakwah diam-diam, kemudian dakwah terang-terangan, perintah dakwah kepada Rasul ketika ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, itu adalah perintah dakwah kepada Rasul untuk berdakwah terang-terangan. Rasul melakukan dakwah terang-terangan. Setelah itu
Rasul mengalami pemboikotan dan macam-macam terhadap oleh orang kafir Quraisy terhadap dakwah Rasul itu. Dan dengan segala macam pahit getirnya 13 tahun tidak lama Rasul diperintahkan untuk berhijrah. Itu selama 13 tahun Bapak dan Ibu, Rasul tidak mendapatkan lebih dari 200 kaum muslimin ketika itu. Itu kenapa? Karena dakwah secara politik tidak dilakukan di Madinah. Karena Allah belum mengajarkan kepada Rasul dakwah secara bentuk politik dan bentuk kenegaraan, bentuk daulah. Begitu Rasul setelah hijrah ke Madinah, hanya 10 tahun Rasul membenahi ekonomi, membenahi politik, membenahi sosial budaya, dan 10 tahun Jazirah Arab itu menjadi pembicaraan bahwa ada pemimpin yang hebat, dan akhirnya orang-orang di Jazirah itu memasuki kepada Islam. Di 10 tahun di Mekah dibandingkan dengan di Madinah yang hanya di Mekah yang hanya 13 tahun, tetapi di Madinah kenapa? Karena dakwahnya adalah berbentuk negara. Dan itu seluruh ahli juga di dunia menyatakan betul bahwa dakwah Rasul ketika di Madinah adalah berbentuk daulah, berbentuk kepemimpinan negara. Di mana Rasul memimpin negara itu? Rasul memimpinnya langsung dari Masjid Nabawi itu. Jadi ketika Rasul hijrah ke Madinah, yang pertama Rasul bangun adalah masjid. Setelah masjid dibangun sama Rasul, dari masjid itu Rasul memimpin negara itu. Kemudian Rasul mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Karena kekuatan daripada bangsa dan negara tidak akan mungkin dilaksanakan tanpa didukung oleh rakyat yang bersatu, yang berdaulat, yang saling tolong menolong, yang saling bahu membahu. Makanya Rasul ada 45 orang muhajirin dan 45 orang ansar dipersaudarakan. Sehingga ketika ada Abdurrahman bin Auf misalkan, dia konglomerat di Mekah, tetapi begitu hijrah kan yang dia bawa cuma badannya aja. Modal-modal hartanya yang banyak itu tidak dibawa. Akhirnya di Madinah dia menjadi orang biasa, tidak orang kaya besar lagi karena hartanya ditinggalkan. Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', juga konglomerat di Madinah ketika itu. Akhirnya dengan begitu terjadilah sinergi. Ada 45 ansar, 45 muhajirin dipersaudarakan menjadi kekuatan baru dalam perekonomian, politik, sosial dan budaya. Dan ini ternyata membangun bangsa Rasul. Ketika itu kita menyaksikan 10 tahun Islam berjaya ke seantero negeri. Kemudian di dalam kitab yang saya sampaikan tadi itu, kita telah sampaikan tentang daftar isinya ya. Lalu yang menonjol dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah ini, yang menjadi kajian terus bagian orang-orang adalah begitu juga dalam kitab Al-Mawardi adalah di bab pertamanya tadi itu bagaimana tentang menentukan pemimpin, menentukan khalifah, menentukan siapa yang akan memimpin daulah itu. Makanya ketika Rasulullah wafat hari Senin, perintah agama Rasul menyampaikan siapa yang wafat segerakan, selenggarakan. Tetapi ketika Rasul wafat ini sahabat ini tidak melaksanakan sesuai dengan perintah itu. Itu Bapak dan Ibu, kenapa? Itu adalah karena begitu Rasul wafat, presiden wafat, khalifah, pemimpin tertinggi daripada umat Islam wafat, tidak ada pemimpin ketika itu. Maka ini jasad dari Rasul, para sahabat sepakat, kita jangan makamkan dulu. Kita harus punya nabi pengganti. Karena dalam Islam telah ditetapkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup, nabi terakhir, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mencari pemimpin pengganti Rasulullah yang tugasnya adalah sama dengan tugas-tugas kenabian, kecuali yang berbeda adalah hanya tidak menerima wahyu. Maka ditahan ini jasad ini. Hari Senin meninggal, Selasa masih dalam perdebatan, kita harus mencari pemimpin pengganti. Karena dalam kepemimpinan Rasulullah, para sahabat membaca, tidak pernah Rasul menyampaikan, kalau saya wafat,
tolong Umar bin Khattab menjadi pemimpin pengganti, tolong Abu Bakar Siddiq pemimpin pengganti, atau tolong Ali menjadi pemimpin pelanjut saya. Tidak pernah ada kalimat semacam itu. Yang jadi akhirnya para sahabat itu berdiskusi, berdebat antara kelompok Muhajirin dan Ansar. Maka beberapa tokoh orang Muhajirin ketika itu bersama tokoh Ansar bermusyawarah. Dia sampaikan siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin pengganti Rasulullah. Karena Rasul hari ini tidak bisa kita ratapin, kita tangisin lagi. Dia sudah pasti sudah meninggal, sudah ada layaknya di hadapan kita. Kita wajib berlanjut risalah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dua kelompok, tokoh-tokohnya saja yang bermusyawarah. Akhirnya diputuskanlah bahwa Abu Bakar Siddiq, sepakat kedua kelompok ini untuk memilih Abu Bakar Siddiq untuk menjadi pemimpin. Karena bermacam-macam argumentasi lah kenapa kok Abu Bakar Siddiq. Bukan banyak ibaratnya tokoh-tokoh lain, apakah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, banyak Talha bin Zubair, segala macam banyak tokoh-tokohnya. Tapi begitu setelah dikaji oleh Muhajirin dan Ansar, ini yang paling pas hari ini adalah ini. Karena ada juga boleh jadi ketika detik-detik Rasul terakhir belum wafat itu, Rasul memerintahkan untuk menjadi imam salat adalah Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan ini juga merupakan isyarat bagi kita bahwa pemimpin pengganti yang paling pas adalah Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq dari segi ketokohannya, dia adalah orang yang sangat dicintai. Kalimatnya sangat, kalau bahasa Melayu sangat masin, sangat didengar oleh orang-orang Arab, oleh kaumnya. Dan dia adalah orang yang kaya. Jadi semuanya lengkap kepada dia. Kesalehannya, pemahamannya kepada Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW luar biasa. Makanya akhirnya Muhajirin dan Ansar sepakat untuk memilih Abu Bakar Siddiq. Begitu pola kepemimpinan di dalam Islam. Hanya tokoh-tokohnya itu di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah dan juga kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah menyebut bahwa adalah untuk memilih pemimpin di dalam sebuah bangsa, dalam sebuah daulah itu adalah dengan ahlul halli wal aqdi. Jadi ada sekelompok kecil para tokoh-tokoh bangsa itu, ulama-ulama seniornya itu, pemimpin-pemimpin di tengah umatnya, mereka itu berkumpul. Akhirnya dia memilih pemimpin siapa yang pas. Dari tokoh-tokoh itu. Misalkan ada 7 orang tokoh yang kaliber nasional misalkan dalam prakteknya kita misalkan, yang telah diambil dari Sabang sampai Merauke. Kemudian mereka itu bermusyawarah menetapkan satu orang presiden dari antara itu, dan presiden yang dipilih itu yang dia tetapkan dia misalnya 7 orang, 1 orang diangkat jadi presiden dan semuanya itu sepakat, akhirnya dia menjadi presiden. Dan selanjutnya nanti baru kalau kita lihat dari perjalanan sejarah dalam kepolitikan Islam ini, begitu Abu Bakar Siddiq tadi kan telah diangkat sama Muhajirin dan Ansar untuk menjadi khalifah pengganti. Kemudian itu dibawa kepada forum yang lebih luas, kepada masyarakat Muhajirin dan Ansar yang lebih luas. Maka di situ diminta Abu Bakar, antum mohon menyampaikan ceramahnya kepada masyarakat Muhajirin dan Ansar bahwa Anda telah diangkat oleh tokoh-tokoh Muhajirin dan Ansar untuk menjadi presiden kita, untuk menjadi khalifah kita. Tolong sampaikan. Kemudian beberapa saat terjadi akhirnya Abu Bakar Siddiq berdiri. Ketika itulah seluruh masyarakat Muhajirin dan Ansar itu mendengar dia menyampaikan begini, Abu Bakar Siddiq, saya bukanlah orang yang terbaik di antara bapak dan ibu semuanya, tetapi saya sekarang telah diminta untuk menjadi pemimpin kalian. Kalau saya benar, maka ikuti saya. Tetapi kalau saya salah, maka jangan ikuti saya, ingatkan saya. Begitu Abu Bakar Siddiq memberi contoh prosesi kepemimpinan dalam sebuah bangsa dan negara.
Jadi pemimpin tidak selalu harus ditaati seluruhnya, sesuai dengan kembali kita kepada ayat yang saya bacakan tadi itu, bahwa kalau pemimpin itu dia berlaku benar, maka ikuti dia, dan itu betul-betul disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Tetapi kalau saya salah, ingatkan saya dan jangan diikuti. Kemudian seluruh daripada Muhajirin dan Ansar itulah membaiat Abu Bakar Siddiq ini untuk menjadi pemimpin dia, menjadi khalifah, menjadi pengganti Rasulullah. Inilah Bapak dan Ibu. Itulah prosesi dari hari Senin, Selasa sampai hari Rabu Rasul baru diwafatkan, ketika telah mendapat pemimpin pengganti Rasulullah. Jadi ini harus menjadi contoh, menjadi pelajaran kepada kita umat Islam, bahwa ketika pemimpin dalam sebuah umat itu tidak sembarang pemimpin yang bisa diangkat. Dia harus mempunyai kriteria macam-macam, karena Rasulullah telah mencontohkan bagaimana siapa yang boleh melanjutkan kepemimpinannya. Karena sebelum Rasulullah wafat kan ayat-ayat Al-Quran tentang kepemimpinan telah ratusan ada di dalam kitab Al-Quran kita. Begitu juga tentang bagaimana tentang berbicara politik dan lain-lain. Dan inti daripadanya kepemimpinan itu adalah, ada kalimatnya satu lagi adalah tentang keadilan. Seorang pemimpin dia harus berlaku adil. Makanya kalau Bapak dan Ibu setiap Jumat kita kan hampir setiap saat disampaikan, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintah kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Sejatinya ini adalah ayat ini disampaikan kepada mereka yang memegang pemimpin, memegang jabatan pemimpin, mulai dari presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, RT, RW sampai level yang terendah. Bahwa seorang pemimpin itu dia harus berlaku adil. Tidak bisa semua orang menjadi pemimpin. Maka dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin, yang orang yang terbaik pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Di antara para sahabat yang hadir, yang ada setelah Rasulullah wafat, setelah mereka kaji adalah yang paling the bestnya adalah Abu Bakar Siddiq. Dari ketakwaannya, dari penguasaan kepada Al-Qur'annya, penguasaan kepada sunnahnya, kemudian kepemimpinannya di tengah-tengah masyarakat Arab ketika itu, di tengah-tengah antara Muhajirin dan Ansar. Dan itulah pemimpin yang baru bisa diangkat. Jadi orang yang terbaik di tengah-tengah umat itu yang bisa menjadi presiden, menjadi khalifah, menjadi kepala negara. Kalau kita ingin menjadikan juga bangsa dan negara kita bangsa yang berkemajuan, maka kita juga harus mencontoh, menteladani bagaimana yang dicontohkan oleh sahabat ini. Karena tidak semua orang untuk menjadi rakyat, semua orang boleh. Ada orang kaya boleh jadi rakyat. Oh saya nih orang miskin boleh jadi rakyat. Oh saya cacat boleh jadi rakyat. Saya nih jagoan besar boleh jadi rakyat. Saya ulama besar boleh juga jadi rakyat. Semua orang boleh jadi rakyat. Tapi begitu jadi pemimpin, tidak bisa. Islam mengaturnya. Inilah dalam kitab Al-Hakam Sultaniyah, dalam kitab Ibnu Taimiyah, Syiasah Syar'iyah judul buku kitab. Di sana diatur bagaimana siapa yang layak menjadi presiden, siapa yang layak menjadi menteri, siapa yang layak menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi camat, menjadi RT RW sampai semua level di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak semua orang, tidak semua individu bisa menjadi pemimpin besar, apalagi kepala negara. Makin tinggi level kepemimpinan, makin ketat persyaratan. Makin bawah level kepemimpinan, misalkan dalam struktur kita, misalkan sebut saja untuk RT kita misalkan, mungkin itu bisa persyaratan jadi lebih ringan. Sebab apa? Karena rakyat masyarakat yang diurusnya kan tugas-tugasnya sangat kecil. Tetapi begitu menjadi camat atau lurah, persyaratan sudah meningkat. Camat, bupati meningkat persyaratannya. Menjadi ketat gitu. Tidak ada poin-poin yang gampang kita tolerir. Begitu jadi gubernur, menteri dan presiden. Dalam terkait dengan
dengan apa namanya, dengan persyaratan seorang pemimpin misalkan, maka di Imam Al-Ahkam Sultaniyah, Imam Al-Mawardi ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang pemimpin itu paling tidak dia harus dia adil, harus punya ilmu. Inilah kriterianya untuk mengangkat jadi pemimpin. Dia harus punya ilmu yang terkait dengan kepemimpinnya itu nanti. Dia harus menguasai. Yang ketiga adalah wawasan dan sikapnya harus bijaksana. Tidak bisa seorang pemimpinnya arogan. Tidak bisa seorang pemimpin yang tidak bijaksana. Tidak bisa pemimpin yang akan berlaku nanti yang akan membohongi rakyatnya, menipu rakyatnya. Karena Nabi juga mengingatkan, bila ada seorang pemimpin di antara kalian lalu dia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah akan haramkan surga untuknya. Jadi tidak mudah. Begitu kita menjadi pemimpin, itu harus orang yang terbaik di kalangan umat itu. Nah, kemudian itu lebih lanjut, persyaratan disebutkan sama Al-Mawardi adalah wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat, mengelola semua kepentingan itu. Kemudian adalah seorang pemimpin, dia juga harus berani, harus kesatria. Bagaimana kalau seorang pemimpin misalkan dia tidak berani ketika dia menjadi kepala negara atau dia menjadi gubernur atau menjadi apapun, ada misalkan untuk mempertahankan eksistensi bangsanya, seperti misalkan hari ini kita bisa melihat bagaimana Palestina misalkan. Nah, kalau pemimpinnya pengecut, dia udah lama-lama bawa bendera putih, dia nyerah, dia tinggalkan itu Gaza, dia tinggalkan itu Al-Quds, walaupun itu adalah negeri kaum muslimin yang wajib seluruh muslimin di seluruh dunia ini mempertahankannya. Nah, makanya seorang pemimpin punya persyaratan, dia harus seorang yang berani, yang bersikap kesatria, yang mampu menjaga bangsa dan negaranya. Bahkan di dalam kitab klasik juga disebutkan ketika di situ di zaman Rasulullah itu ada orang yang bernasab dengan Quraisy, bahkan itu pun diprioritaskan. Karena Rasul juga pernah menyampaikan, dahulukan orang-orang Quraisy di antara kalian. Tapi kemudian lebih lanjut, Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran persyaratan pemimpin itu banyak bermacam-macam. Ketika di dalam Nabi ini dia menyampaikan ini, kemudian Nabi Yusuf menyampaikan lagi, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan lagi. Kita bisa melihatnya di dalam ini, di dalam Al-Quran. Kemudian untuk memudahkan umat Islam di Indonesia, makanya Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2009 kemarin, tepatnya itu 9 Januari 2009 kalau saya tidak salah, berkumpullah ulama dari Sabang sampai Merauke, ada MUI provinsi, ada ormas-ormas Islam terbesar, semua ormas Islam, ditambah lagi dengan tokoh-tokoh Islamnya, berkumpul di Padang Panjang dalam Istimewa Ulama namanya 2009. Merumuskanlah di sana, merujuk daripada Al-Quran, dari kitab Syariah Ibnu Taimiyah, kitab Al-Ahkam Sultaniyah yang ditulis sama Al-Mawardi juga, sama Al-Quran dan hadis-hadis daripada Rasulullah SAW, merumuskan kriteria seorang pemimpin itu biar mudah umat ini kalau membaca dari kitab yang klasik ini, apalagi dia berbahasa Arab, mungkin banyak umat kita akan kesulitan. Akhirnya MUI dia punya inisiatif membuat satu kriteria seorang pemimpin, terutama adalah pemimpin yang mempunyai cakupan luas kekuasaannya. Makanya MUI akhirnya setelah berdebat beberapa hari di sana, dapatlah 7 poin keputusan kriteria seorang pemimpin, kriteria seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota, kemudian pemimpin di parlemennya, di dewannya, dan lain-lain. Apa yang menjadi rumusan daripada MUI ketika itu? Yang pertama, seorang pemimpin adalah dia harus beriman. Karena setelah dibuka Al-Quran, Sunnah, dan kitab-kitab seperti Al-Mawardi, Syariah yang ditulis Ibnu Taimiyah, itu semua itu dirangkum sama para ulama.
kewajiban seorang pemimpin beriman di tengah-tengah kaum muslimin. Itu wajib, tidak bisa. Karena Al-Quran banyak berbicara, diharamkan kamu untuk mengangkat orang-orang di luar kalanganmu untuk menjadi pemimpin kamu. Makanya pernah juga kita terkisah beberapa tahun yang lalu tentang Al-Maidah 51 misalnya. Itu adalah dalam rangka memang wujud daripada Al-Quran. Al-Quran mengajarkan bahwa seorang pemimpin yang pertama menjadi persyaratannya dia harus beriman. Yang kedua, dari rumusan itu seorang pemimpin dia harus bertakwa. Tidak bisa seorang pemimpin dia dia misalkan takwa pura-pura misalnya. Bisa menjadi imam salat tetapi imam salat pencitraan misalnya. Tidak bisa dalam Islam diajarkan kayak gitu. Seorang pemimpin harus beriman, bertakwa benar-benar. Yang telah dibuktikan, telah terlihat di kalangan umat bahwa dia betul. Ini orang beriman, ini bertakwa, nih pantas untuk menjadi presiden kita, menjadi gubernur kita, untuk menjadi pejabat di tengah kita, untuk menjadi bupati kita dan lain-lain. Nah, kemudian beriman, bertakwa, kemudian siddiq. Kita kan pernah juga mengalami begini Bapak dan Ibu. Kenapa bertakwa harus menjadi persyaratan? Karena pernah ada namanya dalam Sunnah Qur'annya ya kan, ketika dia bukan orang beriman tetapi dia fasih bahasa Arab, dia hafal Al-Quran, bermukim 10 tahun di Mekah, lalu dia kembali ke Aceh sana, berpura-pura menjadi orang yang beriman, bertakwa. Dan ini tidak dibolehkan dalam Islam. Orang yang berpura-pura beriman, bertakwa tidak boleh menjadi pemimpin. Akhirnya apa yang terjadi di Aceh sana itu? Orang di sana itu bisa dikondisikan sama dia. Akhirnya dominasi daripada Belanda untuk menjajah Indonesia ini makin lama bisa bertahan. Karena adanya Sunnah Qur'ani, seorang yang tidak muslim tapi pura-pura beriman, bertakwa, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, fasih bahasa Arab, bermukim di Mekah 10 tahun lalu kembali ke Indonesia menjadi juru bicara bagi orang-orang Belanda. Tujuannya untuk menjajah Indonesia, bukan untuk memerdekakan Indonesia. Makanya kita perlu pemimpin yang beriman, bertakwa, yang benar-benar beriman, bertakwa, siddiq, adalah jujur. Pemimpin harus jujur. Kan diperkuat lagi dengan ada dalam istimewa ulama tahun 2015 di Tegal. Di sana diputuskan satu poin yang penting adalah bagaimana seorang pemimpin dia tidak boleh berbohong. Jadi kriteria-kriteria beriman, bertakwa, siddiq, tabligh. Tabligh ini adalah komunikatif, aspiratif, amanah. Seorang pemimpin di dalam An-Nisa ayat 5859 tadi itu dia harus amanah. Dan amanah dan siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Pemimpin harus cerdas dia. Jadi dia harus cerdas. Dan bagaimana kalau pemimpin tidak cerdas? Bisa dibayangkan tidak Bapak dan Ibu? Kalau ada bocah keingusan misalkan disuruh jadi wakil presiden kita misalkan, atau menjadi presiden kita, atau menjadi gubernur kita, menjadi menteri kita, lalu nanti dia terjadi satu hal misalkan dia diundang untuk menjadi pembicara di depan kepala negara-negara di seluruh dunia misalkan, maka menjadi berbicaralah dia di sana, lalu pelongo-pelongo di sana. Tidak, akhirnya bangsa kita secara keseluruhan kita jadi rusak. Orang melihat bagaimana kualitas bangsa itu adalah daripada pemimpinnya. Ketika begitu betapa hebatnya Soekarno di zaman dulu, dia berpidato di bangsa-bangsa lain, orang menghargai. Ternyata Indonesia adalah negara yang hebat, negara yang besar. Dia lihat dari pemimpinnya. Dia lihat Agus Salim berbicara di bangsa-bangsa di luar. Dia lihat walaupun dia berperawatan, berpakaian biasa, sederhana, pakai peci, tidak. Kalau dari penampilan orang tidak tahu dia kalau dia orang hebat. Tapi begitu dia bicara di depan kepala-kepala negara luar biasa di luar negeri, di sana itu, dia berbicara hebat, berbicara tentang bangsa Indonesia, dia berbicara tentang bangsa-bangsa di dunia, baru orang benar-benar menghargai benar Indonesia walaupun dia baru merdeka sedang melobi negara-negara lain untuk mendukung kemerdekaan Indonesia di awal kemerdekaan dulu. Orang percaya bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang bagus, negara yang pantas untuk didukung.
Itu kaitannya. Ketika kita pemimpin kita berbicara dengan bangsa-bangsa lain, kualitasnya, bahasanya, isinya tidak bisa segala macam. Di situ mencerminkan kerendahan pemimpin. Orang bisa melihat bangsa, wah ini bangsanya tidak bisa diperhitungkan. Bangsa karena Rasul juga telah mengajarkan, kamu itu adalah bagaimana dengan keadaan pemimpin kamu. Kalau pemimpin kamu hebat, maka rakyatnya akan hebat. Tidak akan mungkin sebuah bangsa rakyat-rakyatnya akan hebat kalau pemimpinnya tidak hebat. Karena pemimpin dia harus menggelorakan semangat untuk membangun bangsanya itu. Walaupun dia hanya satu orang kepala negara misalkan, tetapi dia bisa menyampaikan kepada seluruh rakyatnya bagaimana melahirkan harapan baru untuk rakyatnya. Kalau pemimpin hebat, dia akan melahirkan harapan baru. Dia akan melahirkan semangat baru. Dia akan melahirkan bagaimana visi besar ke depan. Dia akan membangkitkan semangat warga bangsa itu bahwa misalkan kita Indonesia adalah negara yang besar. Jadi dan rakyat itu paham dengan jati dirinya. Itulah pentingnya pemimpin. Makanya Rasul bersama tokoh-tokoh ulama kita hari ini juga merumuskan siapa yang pantas untuk jadi pemimpin. Kemudian ada sebuah kutipan saya, ada seorang tokoh di Amerika namanya Leonard Lewis. Dia menyampaikan bahwa kalau kita kaji dalam kitab-kitab Al-Quran dan Sunnah dan kitab-kitab daripada agama-agama di luar Islam, maka Islam adalah agama yang luar biasa. Islam mengajarkan bagaimana tentang kepemimpinan, tentang hukum, tentang politik, tentang sosial, tentang budaya. Dia ini bukan orang Islam, dia mengkaji, membaca tentang kehebatan daripada agama. Tetapi di dalam kitab-kitab agama lain tidak kita temukan. Jadi Islam memang luar biasa, tidak hanya diakui oleh kaum muslimin, tetapi orang-orang di luar kita pun juga mengakui bahwa Islam lengkap mengajarkan bagaimana tentang politik, tentang ekonomi, tentang sosial, tentang segalanya ada. Ketika kita tunduk dan patuh dengan apa yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada kita, insya Allah sebuah bangsa dan negara itu akan mengalami kemajuan-kemajuan. Karena kita bisa melihat Rasulullah 10 tahun jaya di Mekah. Begitu juga Khulafaur Rasyidin, hanya hitungan puluhan tahun seantara Jazirah Arab itu jaya. Dan itu yang disebutkan sama Ibnu Taimiyah. Pola kepemimpinan Islam itu adalah apa yang dipraktekkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Apa yang dipraktekkan dalam memimpin umat di Madinah ketika itu, itulah pola kepemimpinan yang menjadi pola daripada politik Islam. Kita sampai jam berapa ini biasanya? 3 menit lagi. Baik, 3 menit lagi. Mungkin sebagai terakhir yang perlu saya sampaikan juga, dalam kepemimpinan ini, dalam politik ini, umat Islam itu harus menjadi pemenang. Karena Islam mengajarkan kepada kita, Al-Quran berbicara tentang kemenangan. Bapak dan Ibu, setiap salat kita dipanggil dengan hayal salah, mari dirikan salat. Kita datang ke masjid untuk salat. Tetapi ada lagi hayal al-falah. Hayal al-falah itu, mari peroleh kemenangan itu, Bapak dan Ibu. Kalau kita tafsirkan lebih luas, di masjid ini kemenangan kita adalah untuk beribadah salat berjamaah. Di azan itu, di kamar itu dipanggilkan, diingatkan hayal al-falah. Mari peroleh kemenangan. Hai umat Islam, Anda harus menjadi pemenang. Tidak boleh menjadi orang yang kalah. Itu 17 kali setiap hari kan, hayal al-falah kita. Ada berapa kali itu kita disebutkan ya dalam ini. Jadi kita harus menjadi pemenang. Umat Islam harus menjadi pemenang. Kalau hari ini umat Islam di negeri ini baru menjadi orang yang kalah. Kita umat Islam di negeri ini, kita justru dipimpin oleh orang-orang di luar kita. Ekonomi dikuasai orang lain, politik dikuasai orang lain. Kita belum berdaulat secara ekonomi di bidang ekonomi. Ekonomi kita asing-asing yang menguasai. Padahal yang memerdekakan negeri ini adalah kita.
Orang-orang kulit kita yang memerdekakan, nenek moyang kita. Hayal al-falah, hayal al-salah, panggilan kemenangan belum kita jawab. Umat Islam harus mengikuti hayal al-falah itu, memperoleh kemenangan. Bagaimana kita berdaulat secara politik. Politik tidak boleh dikuasai orang lain. Karena ketika memilih pemimpin, kita ada kriterianya. Tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Ketika sebagai rakyat boleh semua orang. Tapi begitu jadi pemimpin, harus orang yang hebat di antara kami. Orang yang beriman, bertakwa, siddiq, tablik, amanah, fatanah. Dan yang terakhir saya belum sampaikan tadi, yang ketujuhnya dalam fatwa istimewa ulama itulah orang yang memperjuangkan kepentingan Islam. Jadi yang ketujuh persyaratan pemimpin di semua level yang cakupannya luas adalah dia harus memperjuangkan kepentingan umat Islam. Nah itu mungkin pas dengan berakhirnya ini sudah yang ketujuh. Kalau bahasa orang saya 43 tahun yang lalu berasal dari Sumatera Barat, tapi tahun 79 saya telah menetap di Jakarta. Jadi sudah 43 tahun saja saya menjadi warga Jakarta ini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, bahwa memang Al-Quran dan Sunnah berbicara bagaimana layak, siapa yang layak menjadi pemimpin, bagaimana mengatur sebuah bangsa dan negara untuk maju, untuk sejahtera, untuk bangsa itu bisa duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain. Maka bangsa harus diwakili, dipimpin oleh orang-orang yang hebat di antara kami. Begitu seperti yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin kepada kita. Saya banyak maaf atas segala kekurangan-kekurangan, tidak sempurna mungkin karena saya adalah sebagai manusia biasa, tidak luput dari segala kekurangan. Saya akhiri dengan terakhir dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada orang kita Vicky Barino yang telah menyampaikan usia pada pagi hari ini. Dengan kita ambil poin bahwa kita harus memilih pemimpin yang bertakwa, yang jujur dan amanah. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki tahun-tahun politik. Nah, kita pilih pemimpin yang jujur, amanah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.